Anda masih bersama kami, Arah Angin TVRI. Kita masih membahas, memperingati terkait dengan Hari Anak Nasional ke-41 yang jatuh pada hari ini. Kita ambil judul tentunya Tumbuh Tanpa Luka dengan keprihatinan yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan darurat kekerasan pada anak. Saya langsung ke Kementerian PPPA, Bunda Titi, kalau berbicara terkait dengan tadi banyak hal kemudian yang harus dilakukan, termasuk juga merangkul semua pihak, kata Bu Cinta dan juga Kak Seto tadi. Apa yang kemudian harus dilakukan sekali lagi? Bagaimana kemudian nanti tentunya kita berharap anak-anak ini tumbuh tanpa luka? Ya, kami tentu sepakat dengan Bu Cinta dan Kak Seto ya. Kami ingin membangun ekosistem perlindungan anak dengan melibatkan keluarga, masyarakat, semua elemen masyarakat itu kita ingin libatkan dalam membangun ekosistem perlindungan anak. Dan satu yang tidak boleh lupa bahwa suara anak harus didengar dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut masalah mereka. Karena anak-anak itu bisa menjadi narasumber yang baik ya untuk persoalan yang mereka hadapi gitu loh. Itu yang selama ini yang terkesampingkan itu tadi ya, suara anak-anak ini kemudian. Iya, sebenarnya mereka saat ini anak-anak ini menginisiasi ya, dan ini juga memang inisiasi dari Kementerian PPPA juga tergabung dalam Forum Anak. Forum Anak ada dari mulai tingkat nasional sampai bahkan di tingkat desa. Itu cara mereka untuk bisa menyuarakan aspirasinya terkait dengan persoalan yang dia hadapi dan solusinya seperti apa. Di tingkat desa mereka sudah mulai bergabung dalam musyawarah Musrenbangdes. Di tingkat nasional juga sudah diminta juga pendapatnya atau apa yang menjadi persoalan dan kemudian solusi yang mereka tawarkan. Nah, di setiap Hari Anak Nasional mereka juga menjaring suara anak Indonesia itu dimulai dari tingkat bawah kemudian sampai dibawa ke tingkat pusat, dan hari ini oleh anak-anak disampaikan kepada Pak Presiden melalui Menteri PPPA dalam salah satu lokasi puncak acarahan yaitu di Inhu Riau. Gitu, Mas. Itu yang setiap tahunnya ya Bu ya, ada surat khusus yang disampaikan. Itu di situ mereka menyampaikan rekomendasi atau saran gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih mereka hadapi. Untuk tahun ini apa saja menjadi suara dari anak-anak ini tadi? Ya memang masih terkait dengan pemenuhan hak ya, dengan mereka kan selalu melihat pada 4 klaster hak anak. Nah itu yang mereka lihat masih ada beberapa yang memang harus dimaksimalkan pemenuhannya gitu. Ada 10 suara anak Indonesia yang terkait dengan 4 klaster hak anak ini. Oke, Bu Cinta, terkait dengan suara anak yang kemudian harus kita dengar secara bersama juga begitu. Apa yang kemudian tadi suara anak sangat penting begitu. Ada surat yang kemudian ditulis di Hari Anak ini begitu. Bagaimana kemudian DPR kemudian bisa menjembatani antara tadi suara-suara dari anak yang kemudian juga tetap akan disalurkan kepada pemerintah? Tentu DPR tugasnya adalah menampung aspirasi. Tidak dibatasi usianya, bahkan anak sampai dewasa semua akan kita dengarkan. Nah dalam perjalanannya tentu ruang-ruang ini memang perlu dibuka luas, perlu diperlebar lagi. Karena apa? Karena selama ini ternyata di kaitannya dengan Musrembang saja misalkan, itu anak-anak ini kan tergabung dalam forum anak daerah atau forum anak kota begitu ya. Nah ini mereka memang harus dilibatkan lebih luas lagi. Jadi saya melihat ini masih parsial ya, dalam arti bahwa ini hanya anak-anak yang mungkin terlihat mereka itu bisa bersuara lah begitu. Tapi bagaimana kemudian mereka bisa tergabung, ada ruang, misalkan begini. Harapan anak sebenarnya apa sih? Mereka menulis, mereka kirimkan semua begitu ya. Jadi tidak boleh ada sekat, tidak boleh, menurut saya jangan juga kemudian hanya satu orang yang berbicara gitu. Tapi semuanya kita dengarkan. Jadi mungkin kita harus banyak mengajak anak-anak kita begitu ya untuk mereka terbiasa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Apakah itu sesuatu yang membuat mereka bahagia atau sesuatu yang membuat mereka mungkin merasa tertekan, cemas dan lain sebagainya begitu ya. Nah, saya kira itu penting. Nah, dari situ mungkin nanti masuk ke sebuah sistem, nanti akan dipilih mana yang paling
paling banyak begitu ya, merupakan aspirasi mereka. Karena menurut saya ini begini penting, kenapa? Anak-anak kita ini tidak dibiasakan mereka untuk bersuara. Sehingga pada akhirnya ketika mereka ditanya begitu ya, hanya orang-orang tertentu yang kemudian itu tidak bisa mewakili semuanya gitu. Itu menurut pandangan saya. Jadi saya kira kita harus membuat platform yang lebih luas lagi. Anak-anak ini harus bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan begitu ya. Seperti kalau saya masih melihat tuh di TK dan SD itu masih, kalau misalkan anak-anak SD yang masih kecil gitu, mereka kalau punya cita-cita apa sih, itu contohnya ya. Nah, tapi belum ada yang sampai lebih jauh dari itu gitu. Apa sih misalkan kegundahan kalian ada rasa takut apa sih gitu. Nah, itu jarang. Biasanya hanya terkait dengan cita-cita gitu ya. Nah, mungkin lebih dalam lagi. Nah, saya kira itu penting sekali. Nah, jadi kembali pada intinya kami menampung semuanya dan kami berharap sesungguhnya revisi undang-undang ini kita akan perjuangkan, tapi tentu yang paling penting adalah aturan turunannya. Aturan turunan. Karena kita ini perlunya adalah di ranah teknis. Bagaimana kemudian aturan yang sudah ada ini diperkuat dengan aturan teknis terkait dengan misalkan terkait dengan bagaimana ketika ada seorang anak yang kemudian mereka mengalami misalkan pelecehan seksual dan lain sebagainya, kemudian mereka diproses begitu ya. Selama ini kan tidak ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa mereka mendapatkan restitusi misalkan. Nah, restitusinya itu ternyata ada di Undang-Undang TPKS gitu. Jadi memang saling melengkapi lah begitu. Tapi saya berharap bahwa apapun itu nanti kita berharap tadi aturan turunan bisa betul-betul melindungi anak Indonesia. Oke, revisi tetap terus kita dorong, dikawal juga oleh rekan-rekan di Komisi 8, betul. Titip juga Bu Cinta, ini aspirasi dari masyarakat dengan darurat kekerasan anak, ini kita harapkan semoga segera begitu ya, Bunda juga kita harapkan untuk terus mengawal revisi ini. Kak Seto, apa yang kemudian Anda harapkan dari regulasi, revisi akan kita dorong begitu, tapi jangan lupakan juga suara dari anak-anak tadi. Iya, saya kira betul sekali karena dari 4 hak dasar anak kan hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak didengar suaranya atau berpartisipasi. Nah, sebelum Forum Anak tahun 2000 LPAI yang waktu itu dengan nama keren Komnas Perlindungan Anak waktu itu sudah menggagas Kongres Anak Indonesia. Jadi waktu itu supaya tadi hak anak bersuara tadi betul-betul ditampung dan selalu juga disampaikan pada Presiden dan juga kepada DPR RI pada setiap Hari Anak Nasional. Kemudian setelah itu ada ide dari Kemen PPPA, Forum Anak, ya saya bilang kita bergabung, tapi karena kadang-kadang ada anak kongres, anak forum gitu. Jadi akhirnya ya sudah, kadang-kadang biarlah dulu anak-anak kongres dulu pernah bisa melanjutkan lagi. Kemarin yang terakhir justru di Riau kalau tidak salah ya, Kongres Anak Indonesia ke-16 kalau tidak salah. Karena kadang-kadang tidak setiap tahun, kadang 2 tahun sekali dan sebagainya, tergantung dana dari sponsor untuk membiayai kongres karena mengumpulkan anak dari seluruh pelosok tanah air memang tidak murah waktu itu. Tapi itu betul sekali dan mulai juga dari keluarga. Mulai dari keluarga. Jadi keluarga kalau bisa ada rapat keluarga. Jadi kalau misalnya mendongeng begitu kadang-kadang, nah menurut kamu gimana? Jadi biar anak bersuara dari awal begitu. Perlukah juga sosok-sosok kayak si Komo ini yang kemudian pemirsa juga kangen, mungkin Kak Seto mungkin bisa ini memang juga. Dulu juga mengkampanyekan suara anak ya. Weleh. Nah teman-teman, selamat Hari Anak Nasional ya. Saya si Komo, weleh. Luar biasa. Ini yang kemudian dikangenkan. Apakah juga perlu maskot-maskot seperti si Komo ini untuk bisa? Iya, betul. Saya perlu sekali. Artinya jangan sampai kita hanya maskot dari luar saja, tapi juga dari tanah air sendiri kan banyak sekali kan, ada ya cendrawasih. Kan kadang daerah juga ada masing-masingnya kan. Misalnya kalau di ini ada Badak Cula 1. Badak Cula 1. Kita juga Bacula, Badak Cula 1, kemudian di Komodo, tapi kemudian lagi juga di Sulawesi Utara juga ada semacam tangkesi, semacam monyet kecil begitu. Nah, itu perlu dihidupkan kembali sebagai tokoh-tokoh boneka yang bisa sampai ke tingkat dunia begitu.
bahwa kita juga kaya hewan-hewan khas yang tidak ada di negara-negara lain begitu. Luar biasa. Kita tunggu si Komo Reborn ini Kak Seto. Iya. Menjadi sahabat anak bersama dengan kolaborasi dengan kementerian juga mungkin. Ya, nanti di film Sahabat Anak juga muncul nanti si Komo tadi ya. Baik. Dengan operasi Komo yang kemudian mengkampanyekan itu anak-anak yang bangga sebagai anak Indonesia untuk nasionalismenya begitu. Iya, perlu juga Bunda maskot-maskot seperti si Komo untuk kemudian mendekatkan kepada anak begitu. Iya, betul. Mungkin di TVRI lagi muncul nanti. Reborn juga, jadi tidak hanya terkenal dengan si unyilnya, si Komo juga salah satunya begitu. Baik, tumbuh tanpa luka itu tentu menjadi harapan kita semua. Saya akan beri kesempatan narasumber kita untuk menyampaikan ini tugas kita bersama untuk kemudian bisa menanggulangi atau menekan angka kekerasan seksual pada anak. Apa yang harus diperhatikan, Bunda? Terlebih dahulu, tumbuh tanpa luka, pesan mungkin untuk seluruh warga. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya bahwa semuanya harus menjadi bagian dari menciptakan sistem perlindungan anak yang utuh ya, komprehensif, yang terpadu gitu, dan tanpa meninggalkan anak, kelompok anak yang mereka sekali lagi harus didengar, harus dipertimbangkan suaranya ketika mengambil keputusan terkait dengan persoalan yang mereka masih hadapi. Saya kira itu. Baik, Bu Cinta, apa yang harus diperhatikan? Pesan untuk kita semua. Kata kunci tentu regulasi dan kolaborasi. Jadi sepenting itu bagaimana kita melindungi anak-anak kita ya. Jadi sejauh mana kita melindungi anak-anak kita pada hari ini, sejauh itu pula kita tahu bangsa kita akan bertahan di masa depan. Gitu ya. Jadi saya berharap kita bisa sama-sama dari hari ini supaya nanti bangsa kita terjaga. Bangsa kita menjadi bangsa yang kokoh, tangguh, tidak mudah goyah. Gitu. Baik. Kak Seto, pesan terakhir sekaligus mungkin si Komo nanti menutup dengan pesan sekali lagi untuk anak-anak Indonesia. Silakan Kak Seto. Mungkin saya tutup dengan sebuah nada ya. Sebuah nada, wah luar biasa. Ini yang kita nantikan. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mendidiknya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik dengan kekuatan cinta. Sekaligus ada Bu Cinta di sini. Jadi memang kekuatan cinta itu luar biasa ya Bu ya. Baik, luar biasa apa yang kemudian tadi disampaikan, dengan senyuman, jangan dengan kekerasan, tapi dengan cinta. Karena anak ini adalah bukan anak dari orang tua masing-masing, tapi anak kita semua, begitu ya. Butuh semua orang untuk kemudian bisa cinta terhadap anak-anak Indonesia. Saya akan membacakan pesan-pesan yang kemudian ditulis di simbol arah angin TVRI. Ada beberapa pesan dari Kak Seto. Semoga anak Indonesia ini tumbuh dan juga berkembang, dekat dan juga menjadi manusia unggul di masa Indonesia Emas 2045. Tadi Kak Seto menekankan harus optimis dengan Indonesia Emas, jangan Indonesia cemas justru Kak Seto ya. Indonesia lemas. Atau Indonesia lemas, harus tetap optimis dengan tadi pesan ataupun juga mimpi Indonesia Emas 2045. Lalu juga Bunda Titi mengatakan anak bahagia, aman dan aman sehingga siap menjadi generasi masa depan untuk Indonesia Emas 2045. Dan Bu Cinta menuliskan mempersiapkan arah ya Bu ya, mempersiapkan anak-anak, bukan hanya agar mereka menjadi besar, tetapi bagaimana mereka menjadi merdeka dari rasa takut, merdeka untuk meraih bahagia dan juga cita-cita. Bersiaplah untuk merdeka. Itu pesan dari Bu Cinta. Sekali lagi kita tentunya berharap agar diskusi kita malam hari ini bermanfaat. Terus dikawal Bu Cinta untuk revisinya, dari Bunda juga, Kak Seto juga mengawal revisi, dan yang terpenting adalah tadi actionnya, aturan secara teknisnya yang harus kita perhatikan bersama. Kita terbangkan pesawat arah angin TVRI, semoga menjadi arah positif ke depan untuk perkembangan dari perlindungan anak Indonesia. Sekali lagi kita harapkan tentunya
terbang dengan bahagia tentunya. Selamat Hari Anak sekali lagi, Bunda. Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Terima kasih Bu Terima Cinta. kasih. Terima kasih Kak Selamat Seto. Hari Anak. Si Komo Selamat juga pagi. terima kasih di kesempatan malam hari sudah bergabung bersama kami. Siapa lagi Kak Seto sebagai closing mungkin untuk anak-anak Indonesia? Ya, sekali lagi adik-adik semua, teman-teman, selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2025, Dirgahayu Anak Indonesia. Yeay! Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Terima kasih banyak. Terima kasih.